Halo teman-teman, sekarang kalian ada di episode pertama Studio Podcast. Dan di episode pertama ini, kita udah kedatangan satu orang yang keren banget. Beliau adalah seorang pengajar, akademisi dari Binus University. Beliau adalah Ibu Yola. Halo Bu Yola. Halo Aji. Ya gimana nih Bu Yola? Kabarnya baik? Ya, kabar baik Aji, luar biasa hari ini bertemu dengan ini mahasiswa yang luar biasa tentunya ya, mengadakan podcast seperti ini. Jadi salam kenal semuanya, tadi sudah diperkenalkan oleh Aji. Saya Livia, biasa mengajar bahasa Indonesia. Iya. Ibu Livia Yolanda Febrianti, SPD, MPD lebih tepatnya ya. Iya, Oke. betul sekali. Hari ini kita mau ngomongin soal bahasa Indonesia di kalangan muda nih, Bu Livia. Atau lebih tepatnya di kalangan Gen Z. Gen Z itu apa sih? Buat teman-teman yang belum tahu, Bu, menurut Pew Research Center, Gen Z atau generasi Z ini adalah orang-orang yang lahir di kisaran tahun 1997 sampai tahun 2000-an setelahnya. Jadi buat teman-teman nih yang lahir di 97, 98, 99, 2000, itu berarti Gen Z, bukan milenial ya. Kalau milenial, masih menurut Pew Research Center, itu adalah orang-orang yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Nah, itu yang akan jadi topik kita selama beberapa menit ke depan ya. Sebelumnya, kita mau ngebahas soal Gen Z dan bahasa Indonesia nih, Bu. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah bahasa yang cukup kaya ya, Bu ya, karena selain bahasa bakunya, kita juga orang Indonesia itu punya bahasa gaul, punya bahasa prokem. Nah, gimana sih Bu, Ibu melihat bahasa gaul ini sebenarnya awalnya dari mana sih Bu? Apakah di negara lain juga ada bahasa gaul seperti ini? Oke, ini pembicaraannya menarik ya, karena saya berbicara dengan generasi-generasi yang pasti muda nih, yang sedang mendengar saat ini. Generasi yang tadi disebutkan, mungkin kalau saya sendiri lebih sering melafalkannya dengan generasi Z ya, karena terbawa dengan lafalnya bahasa Indonesia. Iya. Ya, kalau ditanya untuk bahasa prokem itu sendiri, ya mungkin itu bukan hal yang baru di Indonesia ya. Bahasa gaul atau sekarang lebih sering disebut bahasa gaul atau bahasa prokem ini sendiri sebetulnya sudah muncul sangat lama. Kalau kita lihat sejarahnya mungkin sudah muncul sejak 1970-an mungkin ya, 1970-an sudah ada. Nah, namun penggunaannya yang berbeda. Nah, kalau dulu nih teman-teman ya yang mendengar podcast hari ini, dulu memang bahasa prokem ini digunakan hanya pada komunitas tertentu dan tujuannya hanya untuk mereka merahasiakan apa yang mereka bicarakan gitu ya. Mereka punya rahasia, kemudian mereka membuat kode-kode gitu ya, yang hanya mereka dalam komunitas itu yang memahami gitu. Nah, berbeda dengan sekarang nih. Kalau sekarang kan tidak untuk kode rahasia lagi ya, tapi memang untuk keakraban gitu ya, atau untuk bahasa sehari-hari, bahasa yang non formal, bahasa yang santai seperti itu. Gitu Oke, sih. berarti kalau dilihat dari sejarahnya, prokem itu sudah ada, cuman penggunaannya yang berbeda, Bu ya? Nah, betul. Penggunaannya berbeda. Kalau tujuannya tadi ya, tujuannya berbeda, kemudian juga kreativitasnya sekarang juga berbeda. Kalau dulu mungkin ada penambahan sisipan saja atau mungkin hanya mencari antonim dari kata sebagai kodenya ya. Nah, kalau sekarang mungkin kreativitasnya ada yang dibalik gitu ya, ada yang bisa jadi sabi, yuk jadi kuy gitu ya. Nah, mungkin perbedaannya juga dari sana, dari kreativitasnya tadi ya, bentuk bahasa gaulnya itu sendiri. Oke. Gitu. Terus pendapat Ibu nih, kan tadi sudah dijelasin bahwa bahasa prokem itu udah ada dari tahun 70-an dan fungsinya beda kalau dengan sekarang. Kalau misalnya kita lihat ada perbedaan seperti itu, sebenarnya apa sih Bu yang mendorong adanya perbedaan penggunaan bahasa prokem itu? Dan kalau di Gen Z ini atau generasi Z ini, bahasa prokemnya itu menurut Ibu kayak gimana? Apakah jauh lebih aneh atau seperti apa? Nah, kalau aneh mungkin tidak ya, tapi saya menyebutnya kreatif gitu ya, lebih ke Oke. kreatif. Nah, perbedaan apa yang mendorong semakin ya tidak pernah hilang gitu ya, selalu ada dan mungkin selalu bertambah gitu ya. Nah, tentu dari kebiasaan tadi ya teman-teman, kebiasaan menggunakan ternyata ini ada yang menggunakan dari satu komunitas kemudian digunakan oleh komunitas lain, dan akhirnya
ada yang namanya meniru ya, meniru kebiasaan atau budaya itu sendiri. Nah, misal kalau dulu mungkin unik ya, merasa bahwa ragam ragam bahasa yang digunakan tidak hanya ragam formal dalam sehari-hari, tetapi juga ada namanya ragam non formal tadi, yaitu bahasa prokem. Nah, mereka memang menganggap penggunaan bahasa prokem ini karena tadi ya, karena digunakan oleh komunitas tertentu dan mereka menganggap ini komunitas yang dianggap sekarang adalah komunitas sesama teman gitu ya. Dan semua generasi-generasi sekarang kalau sudah menggunakan bahasa prokem itu mereka saling memahami. Nah, gitu. Mereka merasa wah ini generasi yang gaul nih gitu ya. Mereka menganggap gaul dengan kata sekarang ya. Beda dengan dulu memang bahasa kode. Kalau sekarang namanya Oke. bahasa gaul gitu ya. Karena terasa gaul, merasa gaul untuk penggunaan bahasa prokem itu sendiri gitu. Perbedaannya, mau ke perbedaan nih. Hmm. Perbedaan sih tadi udah dijelasin ya, bahwa kalau dulu mungkin ada penyisipan gitu ya, penyisipan huruf seperti bokap itu penyisipan ya. Kemudian juga Hmm. mungkin kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut ya, bahkan kata prokem itu sendiri diduga ya, ini diduga boleh dilakukan penelitian lagi. Prokem itu sendiri diduga penyisipan dari kata preman. Mereka yang menggunakan Oh. pertama kali loh. Ini kalau digeser ya, preman, kemudian digeser kata beberapa huruf, ditambahkan dan OK di tengah-tengahnya jadi prokem seperti itu. Nah, itu mungkin perlu diteliti lagi ya. Nah, itu. Kemudian sekarang Kalau ya semakin hmm, kreatif ya. ya, Semakin kreatif tadi. kalau ibu sendiri, waktu ibu ibu pernah nggak sih ngalamin menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti ini, Bu? Wah, pernah sekali. Kalau dulu saya dari SD itu sudah ada ya. Itu saya yang paling ingat itu ada kata EGP gitu ya. Sampai-sampai ada lagunya. Mungkin sekarang masih ada ya EGP itu ya, tapi tidak begitu digunakan. Dan banyak lagi. Kalau dulu saya itu paling sering bahasa yang disingkat seperti itu. Itu ada 3 kata gitu ya. Emang gue pikir tapi jadinya EGP gitu. Dan beberapa kosakata lagi yang ada penyingkatannya gitu. Itu kalau saya dulu. Nah, kalau dulu saya jarang menggunakan yang sekarang dibalik-balik seperti itu ya. Atau disingkat menjadi misalnya 2 kata panjat sosial jadi pansos gitu ya, atau makan siang jadi maksi gitu. Nah, itu mungkin dulu tidak ada ya. Waktu saya 1990-an itu belum ada. Gitu sih. Oke, kalau berarti memang generasi yang semakin maju, generasi semakin berubah, bahasa gaulnya juga pasti akan berubah, Bu ya. Ini perkembangannya berarti cukup cukup liar atau ya halusnya kreatif lah gitu ya, Bu ya. Ya, kreatif ya sebutannya ya, kreatif. Ya, kalau misalnya zamannya Ibu nih, Bu, Mm-mm. zamannya Ibu ada nggak sih, Bu, kayak kalau sekarang kita melihatnya bahasa gaul itu sudah sangat luas, Bu ya, di Indonesia karena perkembangan internet juga. Jadi apa yang ngetren di ibu kota, apa yang ngetren di kota-kota besar itu juga diikuti oleh masyarakat di desa. Nah, kalau zaman Ibu dulu apakah delivery-nya itu cukup lambat atau sebenarnya tahu ternyata kawan saya yang di daerah juga tahu ini gitu loh. Hmm, oke. Wah, ini kalau jadi mengingat masa-masa dulu ya. Iya. Kalau memang memang dari dulu itu memang terkenal kalau penggunaan bahasa gaul atau bahasa prokem ini pasti kami meniru misalnya meniru dari yang kota besar gitu. Itu sudah memang sudah mengetahui ya, semua orang sudah mengetahui dari dulu bahwa yang memulai bahasa gaul ini pasti masyarakat yang berada di kota besar. Nah, kalau ditanya apakah di daerah yang misalnya desa gitu ya, apakah mereka menggunakan ini? Ya kembali pada tadi, kalau mereka yang tidak menggunakan, mungkin tidak secanggih sekarang teknologi ya. Kalau sekarang teknologi lebih canggih, dulu mungkin ya mereka tidak apa ya, secepat sekarang penyebaran hal baru atau penyebaran kosakata baru gitu ya, yang kita gunakan ini bahasa gaul. Nah, mungkin tidak secepat ini. Jadi mungkin dulu yang di desa mereka lebih cenderung fokus pada penggunaan bahasa daerah mereka gitu ya dibandingkan bahasa gaul. Nah, kalau sekarang masyarakat di desa sekarang mungkin jaringan itu untuk sinyal internet sudah mampu mencapai desa ya. Nah, mereka bisa menggunakan gawai mereka untuk mengetahui tren gitu ya. Nah, lebih cepat sekarang saya kira. Kalau dulu ya kembali bahasa daerah itu luar biasa tetap menjadi prioritas di daerah-daerah. Oke, kalau yang Ibu lihat nih kan kita fokus hari ini mau fokus ke Gen Z, Bu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Bu, bahasa-bahasa gaul
yang memang segmennya itu untuk usia-usia tertentu gitu, Bu? Kalau yang saya ketahui nih, boleh juga ditambahkan ya, kalau yang saya ketahui sih tidak ada penggolongan ya. Misalnya bahasa ini untuk umur kisaran misalnya umur yang muda, kemudian bahasa gaul yang ini untuk yang lebih tua, mungkin itu tidak ada. Tapi lebih pada penggolongan pada daerah mungkin ya. Ada mungkin bahasa-bahasa prokem ini yang digunakan di daerah ini karena mungkin gaya bahasa di sana gitu ya. Kemudian di daerah ini kurang mengenali bahasa prokem yang ini gitu ya. Nah, itu mungkin ada. Kalau penggolongan pada kebiasaan atau tradisi daerah. Tapi kalau pada usia mungkin sejauh ini saya kira tidak ada gitu. Bahkan Pada usia berarti ya. bahkan beda daerah bukan hanya beda bahasa daerahnya, tapi beda bahasa gaulnya, Bu, ya? Mungkin bukan bahasa, saya nggak nyebut bahasa gaul dulu deh ya, tapi memang bahasa prokem tadi, yang kode tadi ya, ada penggunaan apa ya? Mungkin saya tidak bisa memberikan contoh yang apa misalnya ya. Mungkin banyak sekali ya. Mungkin bukan beda-beda bahasa gaul ya, tapi yang umum mungkin dikenal semua orang. Tapi misalnya ada plesetan mungkin, atau mungkin juga mungkin ada orang Sunda di sini ya. Kalau Sunda itu tentu ada bahasa-bahasa yang mereka gunakan untuk canda gitu ya. Kemudian untuk kesehari-harian dengan teman gitu ya. Itu ada ya biasa di Sunda. Nah, itu ada beberapa kosakata yang waktu itu saya pernah berbicara dengan masyarakat Sunda juga, mereka yang tahu gitu ya, dan tidak tersebar. Dan itu malah jadinya lebih kepada bahasa gaulnya yang yang terserap dari bahasa daerah mereka gitu ya. Nah, mungkin lebih ke sana sih. Saya jadi ingat juga nih, Bu, dengan tren sekarang bahasa gaulnya dibalik-balik, Bu, ya. Sebenarnya saya kemarin-kemarin mendengar juga ternyata bahasa yang dibalik-balik ini itu berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bu. Jadi dulu itu sekitar tahun 2000-an teman-teman dari Arema itu di daerah Malang itu ternyata bahasa-bahasa gaul di masyarakat yang berbahasa Jawa itu bahasa gaulnya memang dibalik-balik ternyata, Bu. Dan itu mungkin jadi awalan sampai menyebar ke ibu kota seperti sekarang sepertinya, Bu, ya? Nah, bisa jadi karena faktornya itu tidak hanya tadi ya, karena saya sampaikan tadi bahwa penyebarannya luar biasa sekarang, penambahan bahasa gaul sekarang. Kalau dulu hanya pada kota besar gitu ya, pada kota besar atau kota-kota yang mungkin lebih tepatnya dulu mulainya dari Jakarta ya, karena yang menggunakan mungkin masyarakat Betawi awalnya. Nah, kalau sekarang mungkin dari berbagai hal, entah itu dari kebiasaan masyarakat tertentu, dari bahasa daerah mereka, atau dari penggunaan aksara mereka gitu ya, aksara yang ada pada bahasa mereka gitu ya. Nah, itu bisa. Kalau mungkin apa ya? Nah, mungkin dari dulu ya, kalau dulu itu dari aksaranya Jawa, daerah Jogja dan sekitarnya sana, Jawa Tengah sana, itu bahasa gaul yang ada di sana yaitu penggantian fonem, penggantian huruf. Nah, Oke. pernah mungkin dengar ya kalau mereka yang memberikan kode misalnya huruf huruf M yang diganti huruf D gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar itu, dan T yang diganti dengan huruf G. Nah, itu penggunaan aksara Jawa di sana sehingga menjadi bahasa prokem di sana gitu. Itu awal muasalnya juga bisa ya dari sana. Sangat sangat beragam ternyata, Bu, ya. Beragam. Ya. Terus kalau Ibu melihat ini sebenarnya untuk generasi penerus nih, Bu, ya, Gen Z ini, bahasa prokem ini bisa dikatakan mengganggu nggak sih, Bu? Atau seperti apa ya? Apakah bisa menjadi sesuatu yang mengubah jati diri atau yang seperti itu, Bu? Karena kan kita hidup di bangsa Indonesia Oke. gitu, maksudnya dalam konteks berbahasa Indonesia. Ya, banyak sekali pertanyaan itu ya. Kalau saya ngajar pasti mahasiswa sering tanya, Bu, bahasa prokem itu gimana? Nah, sering sekali saya kadang melempar balik gitu kepada mahasiswa, menurut Anda gimana sebagai pengguna bahasa prokem itu sendiri gitu. Kalau dari pandangan saya bahwa bahasa prokem ini bisa dipandang positif karena bahasa prokem ini merupakan kreativitasnya generasi muda gitu ya, kreativitasnya generasi muda. Dan karena adanya bahasa prokem ini memperkaya khasanah kata yang ada dalam bahasa Indonesia loh. Jadi Iya. bahasa Indonesia kita ini semakin kaya dengan kosakata. Dan kabar baiknya memang kalau kita semakin kaya dengan kosakata, ya kita semakin besar pintunya untuk menjadi bahasa internasional. Karena salah satu memang syaratnya adalah
kayak kosakata gitu ya dalam satu bahasa itu. Nah, mungkin kalau dilihat sekarang kalau mau cek KBBI ini boleh teman-teman ya, bahasa-bahasa prokem yang sudah masuk KBBI itu banyak. Oke. Misalnya kata alay gitu ya, lebay Hmm. gitu. Ini itu sudah masuk KBBI atau kata apa ya yang sekarang mungkin pansos pansos juga sudah masuk KBBI. Maksi itu juga sudah masuk KBBI, doi, kemudian juga ada nyokap, julid, nah banyak sekali ya yang sudah masuk KBBI. Nah itu bentuk dari positifnya si bahasa prokem yang kita pandang bahwa memang ini akan sangat memperkaya khasanah kata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi keraguan nih, saya yakin yang menjadi pertanyaan ini karena ada ragu tadi ya. Sekarang kalau kita lihat generasi lebih lancar bahasa gaulnya dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya gitu ya, lebih lancar. Nah, itu yang menjadi PR untuk kita bersama tadi. Nah, itu yang akan apa ya? Yang akan menjadi catatan untuk kita bahwa sebenarnya bahasa program ini jangan dipandang dari negatifnya gitu ya, tapi positifnya tadi. Nah, negatifnya tadi gimana gitu ya? Apakah tidak akan menggeser jati diri kita ya kembali? Bagaimana penggunaannya wahai generasi muda gitu ya? Gimana penggunaannya? Apakah mampu kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya? Kita lagi di mana nih? Kita lagi dengan siapa nih? Apakah ini berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan dosen di kampus ataukah dengan sesama teman sebaya ataukah dengan adik. Nah, tentu penggunaan bahasanya beda-beda ya. Nah, di sanalah kita bisa mengatur porsi si bahasa program ini supaya tidak yang namanya menggeser satu sama lain, nggak menggeser si bahasa Indonesia, tidak menggeser si bahasa program juga, tapi mereka tetap ada gitu ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap ada sebagai jati diri kita, bahasa program juga tetap ada sebagai kreativitas kita, gitu. Dua-duanya ada dan kapan digunakan sesuai konteksnya lagi. Gitu aja yang penting ya, yang penting. Nah, itu aja. Nah, keraguannya tadi kembali, apakah akan menggeser jati diri ya karena ragu tadi. Karena memang kita belum mampu menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Aja. Terus eh, Mm. gimana sih Bu buat Ibu sebagai generasi yang milenial Bu ya, ternyata Ibu ya, Ya. melihat Gen Z ini, mungkin tadi udah disebutin beberapa pesan ya mengenai bagaimana penggunaan bahasa gaulnya, bahasa propernya. Tapi kalau kita minta Ibu untuk menyampaikan pesan penggunaan bahasa Indonesianya, karena jujur Bu ya, untuk kami-kami yang Gen Z ini cenderung canggung gitu Bu kalau menggunakan Hmm. bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Hmm. Tapi gimana sih cara tipsnya untuk menumbuhkan kebanggaan, menumbuhkan kesadaran bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga sangat penting gitu di kalangan muda. Hmm. Oke, Pak, itu hal yang tidak bisa dibohongi juga ya kalau saya tanya ke mahasiswa, apakah kamu mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kayak aneh Bu, gitu ya. Merasa kalau kita dalam lingkungan itu merasa sendiri gitu ya, tidak akrab dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kembali pada tadi ya, kembali pada paradigma kita. Sebetulnya masalah bahasa Indonesia yang baku itu merasa formal, terlalu formal itu tidak ada dalam teori manapun ya, tapi hanya ada dalam pikiran kita bahwa bahasa Indonesia yang baku itu terasa sangat formal dan terasa sangat kaku. Nah, sudah diungkapkan oleh ahli bahasa ya, bahasa Indonesia yang baku itu tidak harus kaku, tidak harus Oh, kaku loh, tidak harus kaku. Nah, membuat kaku itu adalah kita. Nah, kembali bahwa tadi ya saya tidak melarang bahwa generasi sekarang oh jangan menggunakan bahasa gaul ya, oh enggak bisa ya, karena memang bahasa gaul itu akan selalu ada. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Nah, kembali kepada 3 sikap bahasa yang perlu ditanamkan dari sekarang. 3 sikap bahasa itu apa? Yang pertama kita bisa setia pada bahasa kita, yang kedua kita bisa bangga, dan yang ketiga kita bisa sadar adanya aturan dalam berbahasa. Nah, bangganya itu dulu ya, bangganya itu dulu. Nah, bangga dulu, wah ini adalah bahasa yang luar biasa gitu ya, bahasa yang luar biasa mempersatukan kita. Nah, setianya itu kita tetap menggunakan bahasa Indonesia ini, teman-teman. Nah, dengan apa ya? Gini aja prinsipnya. Prinsipnya bahwa kita akan terjun ya ke dunia bisnis, ke dunia kerja. Kita akan dinilai karakternya itu hanya dari bahasa. oke. Bahasa adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, satu hal yang paling besar ya, bukan satu-satunya, satu hal yang paling besar, yang paling mudah kita dalam mengembangkan diri, dan paling mudah kita dalam menunjukkan karakter kita. Nah, kita di satu perusahaan nih, satu perusahaan. Kemudian bagaimana orang bisa tahu potensi kita dari bahasa?
bagaimana kita bisa meningkatkan karir kita dari bahasa, bagaimana cara kita mengembangkan relasi dari bahasa. Nah, dari sana mungkin mahasiswa sekarang ya, bagaimana caranya kita nggak hanya sukses di akademis, tetapi kita juga bisa mengembangkan soft skill yang lain ya dari bahasa. Nah, wah, dari sekarang nih bahasa Indonesia saya harus bagus nih, karena soft skill saya hanya dari segi akademik gitu ya, dari segi nilai IPK nih. Nah, dari bahasanya belum oke gitu. Nah, dari sekarang belajar, biasakan diri gitu ya. Kalau belum biasa sama teman-teman sebaya ya biasakan sama dosennya dulu, atau saat kondisi formalnya dulu gitu ya. Nah, kemudian bisa mengatur dulu lah, mengatur konteksnya dulu itu udah oke, gitu ya. Mau nggak bisa sama temen, jangan dipaksa sama temen dulu gitu ya. Sama yang lebih formal dulu, nggak sama temen ya nanti hari ini nongkrong pakai bahasa gaul, besok mau nongkrong lagi udah tiba-tiba apa kabar kamu sekarang ya, temannya juga pasti aneh ya. Bagaimana kabar Anda sekarang? Ya pasti aneh gitu. Mungkin mulai dengan lingkungan yang tepat dulu gitu ya. Nah, bangga dulu. Kebiasaan itu dulu sih yang perlu ditanamkan. Bangga dan kebiasaan. Gitu sih. Oke, berarti semuanya itu tergantung dari pikiran kita sendiri, Bu, ya. Jangan merasa itu bahasa yang kaku, nggak usah gitu ya. Mhm. Iya, kita Kita kan punya ini ya, punya intonasi ya. Kita punya mhm. permainan apa ya, permainan nada gitu ya dalam suara gitu, tidak harus yang, "Bagaimana kabar Anda?" Nah, itu mungkin kaku, tapi diganti dengan, "Bagaimana kabar Anda?" Gitu ya, mungkin lebih ceria atau Mhm. lebih apa. Nah, itu kan juga tidak tidak terlalu kaku gitu ya, kembali ke sana. Sesuai konteksnya aja, kita akan merasa Oke. sangat, tepat gitu ya. Iya, betul betul. Buat teman-teman, jangan merasa bahasa Indonesia itu bahasa yang kaku, ayo tanamkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan kesetiaan dalam berbahasa Nah, Indonesia. iya. Ya mungkin segitu aja buat, topik episode podcast kita kali ini, dan, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu pentingin semua sosial media dari Studi Dozo, dan terima kasih buat Ibu Livia sudah membagikan ilmunya, membagikan apa yang ada dalam pikirannya dan menjawab semua keraguan-keraguan dan pertanyaan kita nih. Oke, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dadah. Terima kasih semuanya.